Hello, I'm back. Ini tuh hari Kamis, tepat seminggu setelah aku filming yang terakhir itu. Sebenarnya minggu lalu itu aku mau ngebahas langsung 6 buku. Cuman setelah aku ngebahas 4 itu aku ternyata ada urusan mendadak keluar. Jadi terhenti di situ aja. Terus setelah itu untuk beberapa hari kemudian aku ada urusan ini dan itu. Terus aku juga sibuk karena aku belajar untuk editing video. Oh my god, ini baru pertama kali aku belajar untuk edit video, karena sebelum ini bahkan aku edit foto pun males. Jadi tolong dimaklumi kalau video yang aku bikin, yang aku upload itu belum rapi, belum sesuai keinginan. Melanjutkan video yang sebelumnya, kan sebelumnya aku baru ngebahas 4 tuh. Di video kali ini aku mau membahas 2 lainnya. Yang pertama itu kumpulan cerita dari Leila S. Chudori yang judulnya Malam Terakhir. BTW ini buku pertama yang aku baca dari beliau. Mungkin dari kalian udah banyak yang baca buku beliau yang populer itu, judulnya apa sih? Laut Bercerita kalau nggak salah. Cuman aku belum ada kesempatan untuk baca. Pernah sih, aku baca itu udah lama, 1 bab kayaknya. Aku pinjem dari saudara, tapi karena aku ada kesibukan yang lain, akhirnya aku kembalikan aja karena aku belum ada waktu. Mungkin setelah ini aku bakalan pinjem lagi. Ternyata aku suka sama tulisan beliau yang ada di kumpulan cerita ini. Mungkin aku bakalan suka sama tulisan beliau yang lainnya sih, cuman karena ini baru pertama ya, intinya aku suka. Sukanya itu ternyata tulisannya beliau itu realistis, nggak berlebihan, dan terasa nyata. Kumpulan cerita ini terdiri dari 10 cerita pendek kalau nggak salah. Itu konflik-konfliknya itu membahas tentang konflik yang mungkin banget untuk terjadi di masyarakat kita, yang mungkin ditutupi sama orang-orang yang yang sebenarnya banyak. Contohnya kayak ada anak kecil dengan orang tua yang bekerja, orang tua yang sibuk, orang tua yang modern. Terus anak kecil ini akhirnya ngerasa dia itu kesepian, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang kasih sayang. Akhirnya dia melakukan hal yang tak terduga di akhir. Terus ada lagi seorang perempuan yang dia itu dituntut untuk menikah sama keluarganya, sampai dia itu kabur ke luar negeri. Padahal sebenarnya dia itu udah punya calon, udah punya pacar, tapi dia merasa belum siap untuk melakukannya, untuk menikah. Terus ada juga seorang penulis yang dianggap orang itu baik, yang dianggap orang itu putih, tapi sebenarnya dia menutupi sisi hitam dalam hidupnya, yang sisi hitamnya ini cuma bisa dia tunjukkan di saat tertentu, di tempat tertentu, di depan orang tertentu. Terus aku membaca kumpulan cerita ini tuh kayak beneran nyata, beneran mungkin banget loh kalau konflik-konflik ini terjadi di antara kita. Mungkin banget loh kalau kita menemukan konflik-konflik seperti ini, mungkin terjadi, mungkin settingannya berbeda, mungkin ada hal-hal latar belakangnya yang sedikit berbeda, tapi ini nyata, mungkin banget, karena tulisannya beliau itu pun juga realistis, nggak berlebihan, tapi clear, jelas. Dari membaca kumpulan cerita beliau ini, aku dapat pesan moralnya gini: kita itu sebagai manusia itu sebenarnya berbeda-beda, kita itu punya mimpi yang berbeda, kita punya rasa, keinginan, kepribadian, pemikiran yang berbeda. Cuman masyarakat itu menuntut kita untuk menjadi putih sesuai harapan mereka. Padahal belum tentu juga loh kalau keinginan kita, kalau jati diri kita yang sebenarnya itu buruk. Cuman karena tidak sesuai sama keinginan masyarakat, kita itu takut untuk menunjukkan kita yang sebenarnya. Padahal kan
ya, kita itu pengen loh diterima menjadi diri sendiri di depan orang lain. Dan kalaupun kita diterima jadi diri sendiri, asalkan kita itu nggak merugikan orang lain, kenapa enggak? Kenapa orang lain menuntut kita untuk menjadi apa yang mereka mau? Kan kita belum tentu merugikan mereka, dan kita juga belum tentu bisa merasa bahagia kalau mengikuti keinginan mereka, iya kan? Terus kenapa sih kita nggak menerima orang lain juga sesuai dengan jati diri mereka yang sebenarnya? Kan kita juga pengen diterima apa adanya sama orang lain, benar? Terus buku terakhir yang aku baca di bulan Januari 2023 itu judulnya Ikan Kecil, karya Ossie Firstad. Novel ini tuh bercerita tentang sebuah keluarga muda, keluarga kecil dengan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu autis. Aku tahu sih, buku ini tuh ditulis dengan tujuan yang baik, biar kita itu lebih aware sama anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autis. Terus bagaimana cara kita menghadapinya, terus fakta-fakta ilmiah tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kan kebanyakan dari kita itu lebih suka membaca novel daripada buku-buku ilmiah. Jadi karena di novel ini tuh ada perpaduan antara ceritanya, kisahnya, sama fakta-faktanya bagaimana menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu. Tujuannya bagus sih, aku tahu. Cuman masalahnya aku ngerasa bosennya gini. Bosennya itu aku baca dari awal sampai yang paling membosankan bagiku itu ketika mulai hamil sampai melahirkan. Di situ tuh bosen banget, karena aku ngerasa interaksi antara dua tokoh utamanya, si Seloisa sama Deas, suami istri ini tuh kayak biasa banget, hampa banget, nggak ada rasa kedekatan emosional. Meskipun aku tahu ada kayak manja-manjanya antara Seloisa ke Deas ini, cuman aku ngerasa kurang nyata. Seloisa ini orangnya sifatnya egois, labil, nggak jelas, tiba-tiba bisa bukan marah sih, tiba-tiba tersinggung, kayak gampang banget berubah. Tapi tetap aja aku ngerasa itu nggak nyata, kurang emosional. Terus setelah anaknya lahir, itu mulai lumayan lah bisa diikutin. Setelah anaknya lahir yang namanya Oleiro itu mulai ada konflik kan. Dari anaknya lahir, semasa pertumbuhannya itu dia itu ternyata ada keanehan, dia itu nggak bisa diajak berkomunikasi sampai umur 2 tahun. Terus akhirnya mereka menemukan kalau Oleiro ini ternyata autis. Ya dari situ mulai ada konfliknya, mulai ada pertengkarannya, mulai ada emosinya. Tapi tetap aja rasanya emosinya itu kurang berasa, kurang nyata. Kayak aku merasa kalau kan ada novel yang kalau kita baca meskipun itu fiktif tapi itu terasa nyata. Cuman aku baca yang ini tuh kayak berasa banget kalau ini sebuah karangan, berasa banget kalau hubungan antara Deas dan Seloisa ini pengarangnya sebenarnya sepertinya pengen membuat Seloisa ini jadi perempuan-perempuan yang manja sama suaminya, yang labil seperti perempuan-perempuan lainnya. Cuman aku tetap ngerasa kayak cerita ini tuh dikarang, nggak beneran nyata, nggak bisa sampai ke hati. Meskipun dalam cerita si Seloisa ini dia itu ketika tahu anaknya mengalami autis, dia itu kayak menyangkal, marah, sedih, menyalahkan diri sendiri. Cuman kayak ya udah datar aja. Bahkan sampai ketika dia mau ngebanting barang, marah-marah, nangis-nangis pun aku nggak ngerasa emosinya kurang dapet gitu. Pokoknya kurang karena aku juga ngerasa sifatnya Seloisa ini tuh aneh, kayak gampang berubah banget, datar banget orangnya. Meskipun dia itu marah-marah tapi kayak ya udah kurang greget. Terus
merasa hubungan antara Dea sama Seloisa itu dangkal. Padahal kan dalam ceritanya mereka ini sudah menikah itu kalau nggak salah 4 tahun. Kan harusnya mereka itu sudah cukup dewasa. Membangun rumah tangga aja juga udah harusnya cukup mateng gitu kan. Cuman kenapa Seloisa ini kayak apa ya, egois. Dia ini dibilangin juga masih ngeyel. Terus cara komunikasi antara Dea sama Seloisa ini aku nggak sukanya gini. Dia itu si Seloisa ini mereka berdua ini memanggil satu sama lain itu Loy dan Eas. Kayak oke, mungkin aku positif thinking aja, mungkin ini maunya kayak panggilan sayang, kan adalah pasangan-pasangan yang punya panggilan sayang. Cuman entah, bagiku dengan cerita mereka itu sebagai pasangan yang udah cukup lama menikah, yang udah cukup dewasa, panggilan sayang itu kayak udah nggak cocok untuk mereka. Apalagi di saat-saat genting, ketika si Seloisa ini mau melahirkan contohnya, itu kok sempat-sempatnya dia bilang, "Eas, sakit Eas." Bayangkan pasanganmu dalam keadaan sakit, bayangkan dalam keadaan terdesak, dia manggil kamu kayak Eas dan Loy. Bagiku itu bukan jadi kayak panggilan sayang, bukan jadi kayak romantis, tapi itu cringe, kayak anak SMA yang baru punya pasangan, kayak anak SMA, anak SMP, anak remaja yang punya pasangan. Gimana sih kalau manggil pacarnya ya kayak gitu sih, rasanya kayak romantisnya nggak ada tapi cringe iya bagiku. Terus aku nggak sukanya lagi tuh nama-nama yang dipilih tuh bagiku terlalu futuristik. Kenapa? Oke lah, untuk anak yang autis ini namanya Olero, gak apa-apa lah kan, karena dia juga lahirnya baru di tahun 2000-an ke atas gitu kan. Cuman masalahnya untuk tokoh utamanya ini kan I think anggap saja umurnya hampir 30 lah, kan mereka menikah udah 4 tahunan. Tapi namanya itu Seloisa sama Eas sama Loy. Kayak namanya terlalu belibet gak sih untuk orang-orang yang umurnya segitu? Karena aku pikir nama-nama yang seperti itu tuh lebih cocok untuk anak-anak yang lahirnya di tahun 2010-an ke atas. Ya mungkin ada beberapa orang yang anggap nama itu gak penting lah, yang penting ceritanya masuk, oke gak apa-apa. Tapi bagiku nama itu, kata orang kan nama adalah doa. Ya kalau untuk anak sih, cuman kalau untuk sebuah cerita bagiku nama itu penting untuk membangun sebuah karakter. Kalau karakternya anggap saja umurnya 30-an, itu kalau dengan nama yang futuristik, nama yang seperti itu kayak kurang cocok aja bagiku. Cuman itu preferensi pribadi sih, kalau kalian cocok-cocok aja ya nggak apa-apa. Cuman aku ngerasa dengan umur seperti itu namanya terlalu kekanak-kanakan. Ada nggak sih orang-orang umur 30 yang namanya seperti itu? I don't know. Kalau untuk karakter Deas, aku suka sih karena dia itu lebih legowo. Terus dia berusaha untuk membuat Seloisa bisa menerima anaknya dengan berbagai macam cara. Terus interaksi antara si Deas sama mahasiswa-mahasiswanya juga itu ada unsur lucunya juga sih, enak aja ngebacanya, masih lumayan. Cuman kalau untuk ceritanya untuk karakter si Seloisa, interaksi antara dia sama temennya, terus sifat-sifatnya yang dia tunjukkan, emosinya yang dia tunjukkan itu aku ngerasa aneh, aku ngerasa nggak cocok, aku ngerasa kayak dia ini terlalu gampang berubah. Mungkin penulisnya pengen membuat Seloisa ini jadi orang yang labil, tapi menurutku kayak sifatnya Seloisa ini cukup nggak dewasa dan nggak jelas. Ada nggak sih dari kalian yang ngerasa kalau Seloisa ini aneh? Nggak tahu juga sih. Tapi untuk sisi positifnya sih, dari penulisan
novel ini masih ada lah ya kayak yang pertama aku bahas tadi, novel ini sebenarnya tujuannya bagus ya. Dengan membaca ini setidaknya kita nggak cuma dapat ceritanya aja, tapi kita juga dapat ilmunya meskipun nggak banyak. Terus ada lagi sisi positifnya itu penggunaan kata-katanya, diksinya juga gampang diikutin. Jadi kalaupun itu ada kayak komunikasi antara dokter sama pasangan ini tuh, kita bisa memahaminya dan kita bisa menyerap ilmunya dari situ. Itu aja sih, yang lainnya aku nggak tahu, aku nggak suka, aku bosan bacanya. Di bulan Januari akhir itu aku baca buku yang judulnya To Kill a Mockingbird karya Harper Lee. Belum selesai sampai sekarang, sampai tanggal berapa ya ini? Tanggal 8 atau 9 Februari ini belum selesai karena karena aku masih mengerjakan ini dan itu, jadi aku belum bisa fokus untuk membaca. Sejauh ini sampai sekitar 300 halaman lebih. Kan buku ini hampir 400 kalau nggak salah. Aku bacanya itu 300 lebih lah, hampir selesai sih sebenarnya. Ternyata aku suka sama novel ini. Aku pikir dulu ketika novel ini lagi booming-boomingnya, aku pikir aku nggak bakalan suka karena ceritanya bakalan berat. Ceritanya tentang kehidupan di Amerika ketika masa depresi Amerika tahun 1930-an kalau nggak salah. Ketika itu orang-orang di Amerika itu masih banyak yang rasis. Ya udah sih, aku taunya cuma itu doang. Terus aku ngerasa yang seperti ini bukan genre saya, karena sebenarnya pada dasarnya aku adalah orang yang lebih suka baca misteri, thriller. Jadi kalau yang seperti ini tuh bukan genre saya. Tapi ternyata setelah aku baca sampai sejauh ini, ternyata aku suka, ceritanya enak diikutin. Ini kan di POV-nya dari anak kecil umur 8 tahun, anak SD lah pokoknya. Dari situ kita bisa membayangkan kehidupan di Amerika seperti apa di zaman itu. Terus di mata si anak kecil ini kehidupan itu seperti apa, main sama teman itu seperti apa, interaksinya antara dia sama keluarga, sama masyarakat, sama guru itu seperti apa. Ternyata aku suka, sejauh ini aku terutama suka sama Atticus, suka sama pemikiran polos anak kecil yang namanya Scott ini. Jadi sampai segitu dulu aja sih, belum bisa ngomong banyak karena belum selesai, tapi sebenarnya sebentar lagi juga selesai. Tapi kayaknya aku mulai masuk ke konflik yang cukup serius sih ini, karena yang di akhir-akhir ini ada kejadian yang tak terduga bagiku. Kupikir ceritanya selesai ketika si ayah bisa membela orang kulit hitam ini, cuman ternyata masih ada lagi konflik berikutnya. Jadi tunggu aja, sebentar lagi selesai.